Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah allati ya'ti ilahi nas min kulli fazzin amikin li taubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihah. Mudah-mudahan keluarga besarnya ditambah-tambah sehatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah-tambah berkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditambah-tambah manfaat ilmunya buat kita semuanya. Guru-guru kita sahibal fadilah Habibana Habib Naufal, guru kita para kiai, ada Kiai Muhsin, ada Kiai Yusuf, dan para kiai yang lainnya. Moga-moga juga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah, berkat izin juanya lah pada kesempatan malam yang mulia ini kita sama-sama bisa duduk berkumpul bersama guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini dan sampai ke rumah lagi bisa menggugurkan daripada dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah. Udah sini aja dulu. Salawat dan salam moga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini adalah tablik akbar, tasyakuran penamaan jalan Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Mudah-mudahan penamaan jalan ini benar-benar berberkas dan bermanfaat buat kita semuanya. Setelah lebaran ini memang kita harus banyak syukur. Kalau ada kita syukur, kalau enggak ada kita sabar. Kenapa syukur? Alhamdulillah kita masih sehat. Banyak orang setelah hari Idul Fitri itu banyak yang sakit. Tuh buktinya rumah sakit banyak penghuninya. Apalagi yang pulang-pulang kampung. Pulang kampung balik lagi enggak punya duit. Entog ayam nenek-nenek dijualin buat ongkos. Alhamdulillah sampai ke sini lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bersyukur. Kemudian bisa jadi sekarang kebanyakan kita kurang syukurnya kita.
terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabarnya juga kita masih jauh. Jadi seakan-akan kalimat syukur dan sabar ini seperti mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada semestinya kita syukur, kalau tidak ada sepertinya atau seharusnya kita sabar. Cuman rasa syukur sudah berkurang seakan-akan, rasa sabar juga sudah berkurang. Apa-apa pengennya instan, apa-apa pengennya langsung, apa-apa pengennya tanpa pelantara, apa-apa pengen pinter. Ini nggak mungkin. Makanya ada sebuah cerita, tadi dari cerita mulu kita, dari pelosok tadi cerita, dari Lirboyo cerita juga, memang banyak cerita. Suatu saat ada seorang santri datang ke tukang cukur. Yang namanya santri walaupun nggak bisa ngaji juga dianggapnya pinter, dianggapnya pandai oleh orang lain. Kemudian kata tukang cukur, santri, bagaimana menurutmu? Kayaknya dunia ini nggak ada Tuhan kayaknya. Lah emang kenapa nggak ada Tuhan? Kalau dunia ini ada Tuhan, pasti semuanya orang akan tertib, pasti semuanya orang akan bahagia, pasti orang semuanya akan teratur. Nggak ada bencana, nggak ada gunung meletus, nggak ada daerah yang kebanjiran, nggak ada daerah yang kepanasan, nggak ada daerah yang kekeringan. Semuanya diatur oleh Tuhannya masing-masing. Santri ditanya begitu sama tukang cukur, diam aja. Bagaimana jawab? Pas melihat di depan tukang cukur itu sendiri ada orang gila yang rambutnya gimbal. Kata si santri, bang, saya juga nggak percaya bahwa di dunia ini ada tukang cukur. Lah, saya tukang cukurnya. Kata si santri, kalau memang di dunia ini ada tukang cukur, tuh nggak bakalan ada orang gimbal duduk di depan orang gila. Tukang cukur. Nah kemudian dia ngelihat di tukang cukur, wah iya ada orang gila. Maksudnya dari cerita ini, sekarang kan ustadz kiai jarang didatengin, apalagi ustadz kampung kayak saya. Kalau yang ada yang mati baru dicariin, kalau ada yang sakit ngap-ngap baru nyariin Kiai Muksinin, baru dicariin. Kalau umatnya pada makmur, umatnya pada bahagia, insya Allah ustadz dipinggirin, pensiun. Pokoknya kalau misalnya desa ini semuanya sehat dan berkah semuanya, insya Allah Gus Faiz nggak laku. Orang sekarang belajar nggak mau sama ustadz, orang belajar nggak mau menghadap guru, nggak mau menghadap kiai yang instan. Pengen belajarnya langsung ke YouTube, belajarnya langsung ke Google, belajarnya langsung kepada WA, ujung-ujungannya pada PA, ujung-ujungan. Jadi seakan-akan orang-orang yang berilmu disingkirkan. Mungkin ini pengaruh daripada kondisi zaman ini. Orang sudah lari daripada ilmu agama, orang sudah pada lari dari masjid, orang sudah banyak yang lari dari musola. Sehingga dengan demikian mungkin badannya makmur tapi hatinya pada kosong. Coba dah bikin kemari, orang cerita antara yang senang sama yang susah, banyak yang susah ceritanya. Ada 5 orang nongkrong, kayaknya nggak ada semuanya yang senang pisan. Yang satu susah, yang satu bingung, yang satu mentok, susah terus. Insya Allah kalau memang kita mendekatkan diri kita kepada guru kita, belajar dengan guru kita, memperdalami daripada ajaran yang selama ini kita anggap benar, insya Allah semakin hari hidup kita insya Allah semakin berkah, semakin hari semakin bertambah, dan semakin hari semakin bermanfaat.
Kalau nyari orang pinter sekarang banyak, setiap gang banyak yang pinter, tapi kalau nyari orang yang bener agak susah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman lam yasda hudan lam yasda minallah illa bu'ta. Siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, bertambah sains dan teknologinya, tapi tidak bertambah hidayahnya, ini sesungguhnya bukan semakin dekat dia kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita lah inilah yang menghantarkan kita semuanya kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau guru-guru kita yang ada dicampakkan, disingkirkan, insya Allah hidup kita akan hampa, hidup kita akan kering. Nih fenomena sekarang nih habis Idul Fitri ini, kayaknya di mana-mana musim panas kayaknya. Di Lemah Abang aja panas, apalagi Cibogo. Cibogo mah dari dulu kayak emang terasa kurang air, bahasanya panas, bawaan orang. Mungkin karena kenapa? Mungkin kitanya jauh daripada Allah, kitanya jauh daripada Nabi, kitanya jauh daripada Islam, kitanya jauh daripada guru-guru kita semuanya. Melihat guru jalan udah curiga baik, apalagi guru bawa map, jangan-jangan minta sumbangan, jangan-jangan minta sumbangan. Akhirnya apa? Jauh-jauh. Nih, kita kemarin alhamdulillah bulan Ramadan kemarin, insya Allah sholat kita jarang yang kesiangan, jarang yang kesiangan, jarang yang terlambat, apalagi yang ditinggalkan. Witir kita Ramadan alhamdulillah, setelah hari raya witir pada hilang, subuh pada kesiangan. Bisa jadi keberkahannya mulai dicabut-cabut. Ini kemarin udah beberapa minggu panas, mungkin sampai 30 derajat atau lebih. Bisa jadi kalau orang sudah jauh nantinya daripada agama itu sendiri, jauh daripada guru-guru kita yang ada, bisa jadi kondisi, bukan aja kondisi alam yang panas, hati kita juga pada panas semuanya, sehingga rumah tangga yang kita dambakan kedamaiannya akan jauh. Anak-anak yang kita harapkan menjadi sebuah tumpuan harapan kita akan jauh. Banyak orang materinya bagus, kerjaannya luar biasa, anaknya yang membuat atau menjatuhkan daripada martabat orang tuanya itu sendiri. Untung sekarang mah sumpah orang tua jarang yang manjur untungnya. Kenapa bisa begitu? Dulu tahun 80-an ke bawah sumpah-sumpah orang tua pada manjur-manjur karena anaknya banyak. Misalnya dalam satu keluarga ada anaknya misalnya 10, yang satu bader. Pas musim hujan main hujan-hujanan, kata ibunya, nak jangan main hujan-hujanan, ini banyak geluduk, ini banyak halilintar. Anaknya merugul main hujan-hujanan, alhamdulillah disambruk geledek mati, kata dia tinggal 9. Yang satu lagi bader nggak pulang-pulang, kemudian diculik sama orang, tinggal 8 karena memang anaknya banyak. Sekarang kan rata-rata anak itu sedikit, paling 2, paling 3. Itu anak 2 aja, mamahnya atau ibunya pagi-pagi udah melotot. Itu bisa dibayangkan seorang ibu pagi-pagi sudah melotot, bagaimana kalau siang hari atau malam hari? Bisa jadi si ibunya matanya udah pada loncat itu. Jadi anak sekarang sedikit, ngedidiknya susah. Jadi anak-anak kita sekarang jangankan suruh ngaji, jangankan suruh mondok, jangankan suruh sholat, suruh mandi aja susah. Emang kadang-kadang bapaknya dan ibunya juga yang ngajarin, akhirnya terbawa. Kalau kondisi sekarang aja seperti ini, bagaimana 20-30 tahun yang akan datang? Kondisi kita akan semakin semeraut. Untung dan alhamdulillah ada pondok pesantren ini yang bisa mencegah semuanya. Kemudian alhamdulillah untung ada pesantren ini yang bisa mensikapi itu semuanya.
Cuman rata-rata orang mondokin anaknya itu jarang bangga. Pas misalnya lulus SD mau dikemanain anaknya, jawabannya nggak semangat. Ah, daripada anak saya nggak sekolah, Allah, kayak dipondokin aja dah. Begitu. Coba kalau yang punya modal mah, kemana sekolahnya? SMP. Mana sekolahnya? SMA. Giranya susah, kemana? Makanya wajar ustadz-ustadz di pondok mah laya mutu walayahnya. Ustadznya pada kurus bukannya kurang bermutu, karena kurang biaya pada kurus-kurus. Makanya dalam sikap ini ada istilah tutup yang kurang-kurang bagus masa lalu kita semuanya. Bila kita memang berkumpul dengan guru-guru kita semuanya, insya Allah keberkahan semakin hari insya Allah akan semakin bertambah. Tapi tutup amal-amal yang nggak bagus, tutup perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Kita semuanya mulai dari hari ini, mulai daripada malam hari ini, bahwa kita semuanya akan bisa meraih dunia dan akhirat buat kita semuanya. Kalau yang jelek-jelek kita tutup, kemudian juga kita harus apa lagi? Harus tatap ke depannya. Maksudnya kita tatap ke depannya, kita punya harapan. Nih orang mana-mana datang ke kita udah siap semuanya. Misalnya di Indonesia aja nih, termasuk kita di daerah kita ini, daerah Bekasi ini incaran bagi saudara-saudara kita yang di pulau-pulaunya lain. Dari Kalimantan datang ke sini, dari Sumatera datang ke sini, dari Irian datang ke sini. Semuanya udah pada siap mentalnya, siap pendidikannya, siap ilmunya, udah siap semuanya. Nah orang kita yang males-males, lama-lama minggir, lama-lama kegusur. Yang punya lipo emang orang Cibogo itu. Orang mananya lipo ya? Orang sana. Orang kitanya minggir karena kita nggak mau bersaing dalam sebuah kebaikan, nggak mau berilmu tinggi. Apalagi kalau di kampung-kampung anak udah dewasa, udah cukup bisa baca Quran aja udah cukup. Enggak demikian, ilmu semakin digali terus, insya Allah dengan ilmu itu sendirilah yang akan bisa mengangkat derajat kita semuanya. Makanya tutup, kemudian tetap. Jadi tatap itu sendiri, tatap masa depan semuanya. Kan kadang-kadang santri masa depannya kurang jelas katanya. Padahal mah kalau dia benar-benar nyantrinya benar, insya Allah hari ini dia budugan. Kan persatuan santri dari Sabang sampai Merauke insya Allah buduk gitu. Kalau dulu misalnya buduk wajar, mandinya di kali, mandinya campur bebek, mandinya campur endok, wajar buduk. Sekarang udah modern, minimal gas satelit masih buduk gitu. Men kata santri, buduk kalau belum sampai ke pantat belum parah, kalau di tangan mah biasa. Saya pernah nanya sama anak saya itu, bang parah buat ini? Nggak parah ya, yang parah tuh teman saya, teman abang. Kata kenapa? Tuh ke pantat. Kenapa parah sebut pantat? Karena dia kalau ngaji nongkrong, apa-apa nongkrong, tapi biasanya yang buduk makannya banyak biasanya. Orang yang lain jember, dia yang sehat mah akhirnya. Jamaah sekalian, dua. Jadi satu, tutup perbuatan-perbuatan yang kurang bagus, kita timbulkan yang bagus-bagus. Kalau dalam bahasa hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kan kalau kita kumpul-kumpul begini mah bagus-bagus, nyebut Nabi Allahumma sholli wa sallim barik alaih, nyebut apa amin, giran sendiri kadang-kadang ini, giran sendiri lupa semuanya. Padahal ajaran itu sendiri harus kita praktekkan di mana saja dan kapan saja, yang ujung-ujungnya nanti kebahagiaan itu sendiri yang akan kita rasakan oleh diri kita semuanya, bukan orang lain. Jadi kalau orang mana-mana tadi datang ke tempat kita, semuanya orang itu udah siap pendidikannya, siap mentalnya, semua siap susahnya. Nih orang Bekasi kurang siapnya ngejual tanahnya doang.
Kalau ngejual tanah mah jangankan yang pinter, yang bodoh bisa insya Allah. Coba kalau semuanya nih rakyat Bekasi semuanya minimal semuanya pinter semuanya, kemudian beragama semuanya, insya Allah tidak ada kesenjangan ekonomi yang ada. Jadi orang mana-mana berhasil di tempat kita, orang kita yang lama-lama minggir, dan minggir. Lama-lama orang Cibogo ke Utantar. Lah orang nggak siap bersaing. Makanya tataplah masa depan kita semuanya. Kita punya masa depan. Kalau memang kita misalnya berusaha dari sekarang, jawabanlah hari ini nih. Kan orang bijak berkata sesungguhnya hari di dunia ini memang 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Kalau hari kemarin mah sudah kita lewati, bagus dan jeleknya kita lewati, hasilnya sekarang. Kenapa sekarang masih susah? Karena mungkin kemarin malas. Karena kemarin malas, sekarang jadi susah. Kenapa ilmu kita kurang manfaat? Karena kemarin kurang ngapalinnya. Jadi jawabannya sekarang. Dan kunci untuk hari esok sekarang juga. Kalau sekarang adalah kenyataannya begini, mudah-mudahan besok harapan kita akan luas, harapan kita akan banyak, harapan kita akan nyata buat kita semuanya. 2. Kemudian yang ketiganya adalah titip. Jarang kita saling menitipkan antara satu yang lain, dan jarang kita titip doa sama guru-guru kita. Jangankan titip doa, ketemu aja kita ketemu aja jarang bahasa. Jangankan ke guru, kadang-kadang ke orang tua aja jarang jumpa. Nih gara-gara ada HP udah orang tuanya di kampung di mana udah cukup ngebel aja bahasa. Udah silaturahminya yang kurang kita. Kan kata Rasul, man ahabba yumsatulahu birizkihi wa yunsalahu bi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin bertambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung tuh silaturahmi. Kita kadang-kadang pada saat silaturahmi, pada saat kita susah, pada saat kita nggak punya duit, baru kita mau silaturahmi. Kali entah silaturahmi. Nggak boleh begitu. Ditanamkan dalam diri kita adalah sebuah kemiskinan, mengharapkan yang lain. Jadi silaturahmi itu sendiri dalam keadaan suka maupun duka biasa aja, karena Allah dan Rasulnya. Bila karena Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah dan Rasulnya akan mendahului kita semuanya. Jadi kesusahan kita akan sirna bila kita mengutamakan Allahnya, mengutamakan Rasulnya, mengutamakan Islamnya. Bila kita sudah mampu mengutamakan Allahnya, mampu mengutamakan Rasulnya, mampu mengutamakan daripada Islamnya, secara otomatis Allah dan Rasulnya akan mengutamakan kita semua. Tuh buktinya para santri dulu pada saat ngobong misalnya dekil tapi rajin. Di samping dia mutlaah, kemudian misalnya dia malam sering bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihatnya bukan 10-20 tahun kemudian, lebih daripada itu. Akhirnya pada saat dia pulang kampung, di kampungnya benar-benar dibutuhkan, dan mereka semuanya jadi bintang-bintang yang luar biasa buat keluarganya dan daerahnya. Insya Allah kita juga bisa, insya Allah. Sekarang kan ulama dari satu sisinya lain udah pada dicabut-cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis apa penggantinya? Kita semuanya nih, generasi-generasi yang selanjutnya. Kalau semuanya kita terlena semuanya, kemudian kita mengandalkan orang tua kita semuanya, bagaimana harapan kita ke depannya? Sekarang hanya udah zaman susah. Persaingan hidup semakin hari semakin ketat. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya skill, tidak punya pengalaman, apalagi tidak punya ilmu agama, kita akan tergeser dan tergeser. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya kita sering saling menitipkan doa. Dengan saling menitipkan doa itu sendiri, kita tidak tahu dari mulut siapa doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka doakan, minta doa. Jarang kita minta doa. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang keempatnya adalah tetap
dalam arti tetap istiqomah. Kemarin-marin pada saat kita susah kita rajin sholat, pada saat jaya juga sholat, jangan sampai ditinggal. Kemarin-marin pada saat kita susah kita suka membaca Quran, pada saat senang juga sama, Quran jangan ditinggal. Kemarin-marin kita misalnya pada saat susah biasa puasa Senin Kemis, pada saat kita jaya dan pada saat kita kaya juga Senin Kemis, kalau bisa mah jangan dilepas. Kita kadang-kadang suka begitu. Pada saat susah kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita terjepit benar-benar kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita enggak ada benar-benar kita butuh kepada guru. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada apa yang kita harapkan, kemudian kita sedikit-sedikit kita tinggalkan. Suatu saat dicabut lagi kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita merasakan di mana Allah, di mana keadilan Allah. Kitanya yang kurang istiqomah. Ayo belajar sebisa dan semampunya. Makanya la tatlubul karamah utlubul istiqomah, li'annal istiqomah yurisil karamah. Jangan kau cari yang namanya karamah. Puasa 3 hari 4 hari langsung kaya, nggak mungkin, kecuali dapat warisan bisa jadi. Kalau dapat warisan. Jadi istiqomahnya udah sholat terus, sholat sampai nyawa keluar dari badan kita semuanya. Baca Quran terus sampai nyawa berpisah dari badan kita semuanya. Jadi agama ini sendiri harus menjadi sebuah penuntun buat kita semuanya bila kita mengamalkannya. Insya Allah masalah agama mah kita pintar-pintar semuanya. Tapi yang kurang adalah pengamalannya, ngamalinnya yang berat. Bisa jadi nanti bisa diukur daripada sejauh mana dia bisa mengamalkannya. Nanti disitulah derajat orang akan terlihat oleh yang lainnya. Udah ya. Oh, alhamdulillah. Jamaah sekalian. Jadi untuk kedepannya hari tetap kita bersama guru-guru kita semuanya. Harus tetap beragama, kita pegang nih agama walaupun berat bahasanya. Megang agama itu seperti megang bara, dipegang tangan kita terbakar, enggak dipegang bara itu akan lepas dari kita semuanya. Apalagi persaingan hidup kita luar biasa sekarang, kiri kanan depan belakang tantangannya banyak. Di kota aja banyak, apalagi di kampung, atau di kampung aja banyak, apalagi di kota. Dengan tantangan-tantangan yang ada merupakan sebuah barometer, mampu atau tidak mampukah kita menjawab daripada tantangan-tantangan itu sendiri. Yang jelas setiap orang pasti punya masalah. Yang jelas setiap orang yang punya masalah bagaimana mensikapi masalah itu semuanya. Kadang-kadang ada yang bisa mensikapi masalah dan ada yang tidak bisa menyikapi daripada masalah yang ada. Kalau bisa insya Allah derajatnya akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dia tidak mampu untuk mengatasi masa yang ada, bisa jadi populasi perkembangan orang gila semakin hari semakin bertambah. Jangan sampai demikian. Yang gila aja pengen sehat, apalagi kita yang sehat pengen selalu sehat. Makanya di samping kesehatan jasmani, kesehatan rohani itu juga harus ditata oleh kita semuanya. Kesehatan jasmani bisa dilakukan oleh yang lainnya, tapi kesehatan rohani harus bersama guru-guru kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan tambah hari kita semuanya tambah sehat, tambah hari tambah berkah, tambah hari tambah manfaat. Doakan guru-guru kita semuanya agar mereka semuanya bisa membimbing kita semuanya, sehingga kita bersama di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti kita juga bersama guru-guru kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rombongan para yai sudah sampai di rumahnya Pak Yai Jamal. Selanjutnya arah Habibana Maulana Habib Lutfi, beliau
insya Allah segera sampai ke tempat kita jamaah ya, sambil menunggu para yai yang baru sampai di kediaman Pak Yai Jamal, kita sama-sama bersalawat kembali, kita segarkan suasana ini. Mudah-mudahan ini betapa banyaknya ya kucuran rahmat, kucuran berkah di tempat ini. Saya di WhatsApp katanya, Kang, bukan dari Cirebon doang yang sampai di sini, saya dari Indramayu datang dari pagi. Nah, ini yang live streaming ini adalah Kolbinet, sahabat saya ya, Kang Aan. Beliau dari Indramayu, dari malam Ahad bareng saya di Tambun kemarin dan dilanjut di sini, subhanallah. Ya, acara ini pun streaming di channelnya Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah dan di Facebooknya Kolbinet. Yuk monggo sama-sama kita bersalawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Addimi sholat